dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Hari ini kita akan masuki serial nomor 231 yang mengangkat tema disyariatkannya membaca basmalah. Masih ingat enggak sebelumnya tema kita apa? Sekelalen suwe banget apa praine? Apa coba? Disyariatkannya isti'adzah. Kenapa? Disyariatkannya isti'adzah. Kenapa isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini adalah tema tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Kan sebelumnya kita bahas apa cobi? Istiftah. Setelah itu kita membaca mengkaji isti'adzah. Habis isti'adzah berarti apa? Basmalah. Kan sholat kan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram apa? Istiftah. Habis istiftah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Habis itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membahas tentang basmalah ya. Jadi di dalam sholat kita ini disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Salah satu bacaan yang disyariatkan untuk kita baca di dalam sholat adalah Al-Quran. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kalian bisa dari Al-Quran. Surat Al-Muzammil ayat 20.
Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya, semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh baca Quran saat sholat. Nah, kita tahu semua bahwa salah satu adab membaca Al-Quran, sebelum kita membaca surat di dalam Al-Quran, kita disuruh apa? Baca basmalah. Jadi salah satu adab yang disyariatkan untuk kita lakukan sebelum membaca suratan Al-Quran, kita disuruh baca apa? Basmalah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di semua awal surat kita dianjurkan membaca basmalah. Berarti sebelum baca Al-Fatihah kita baca apa? Basmalah. Sebelum kita baca surat Al-Ikhlas kita baca apa? Basmalah. Sebelum kita baca surat Al-Falaq kita baca apa? Basmalah. Sebelum kita baca surat An-Nas kita disuruh baca apa? Basmalah. Jadi di setiap awal surat Al-Quran kita disuruh baca apa? Basmalah. Kalau jenengan pengen buktinya, coba jenengan buka mushaf Al-Quran. Di awal surat selalu ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah. Nama lainnya adalah surat Bara'ah. Di awal surat At-Taubah atau surat Bara'ah itu tidak tertulis kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ustaz? Ya karena Rasulullah SAW nggak baca itu. Jadi jawaban yang paling simpel, kenapa kok sebelum surat At-Taubah nggak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim? Ya karena dahulu Rasulullah SAW sebelum membaca surat Al-Bara'ah beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunnahkan membaca basmalah sebelum membaca suratan Al-Quran. Apa dalilnya? Antara lain adalah sebuah hadis yang ada di dalam Sahih Muslim yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sejenak. Tidur apa? Sejenak. Berarti lama atau tidak? Sejenak itu lama atau sebentar? Sebentar. Tidur sejenak. Setelah itu beliau bangun. Maklep terus bangun. Begitu bangun beliau tersenyum. Aneh nama mboten? Aneh nama mboten? Aneh. Wong bangun tidur kok tersenyum. Nek jenengan bangun tidur pripun? Ya enggak tersenyum. Susah enggak kita bangun tidur terus napa? Tersenyum. Angel. Rasulullah SAW tidur sebentar bangun tersenyum. Dan itu menimbulkan pertanyaan pada para sahabat beliau. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang membuatmu tersenyum? Apa yang membuatmu tersenyum? Biasanya tersenyum itu bahagia atau sedih? Bahagia. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, barusan berarti kapan? Ketika lagi tidur sebentar tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadaku satu surat. Surat apa? Surat di dalam Al-Quran. Satu surat itu adalah surat Al-Kautsar. Surat apa? Al-Kautsar. Favorit ya? Favorit? Kenang apa favorit? Ya karena seperti Al-Ikhlas Ustaz.
Dan seperti surat Wal Asri, Ustaz. Favorit karena apa? Karena pendek. Lihat Nabi SAW mengatakan, barusan diturunkan satu surat Al-Quran kepadaku. Beliau SAW membacakan surat tersebut. Surat apa wau? Al-Kautsar. Awalnya apa? Inna a'tayna kal kautsar. Saat Nabi SAW akan membacakan surat Al-Kautsar, apakah beliau langsung membaca Inna a'tayna al-kautsar, atau beliau baca basmalah dulu? Beliau baca basmalah dulu. Barusan diturunkan kepadaku sebuah surat dalam Al-Quran. Lalu beliau pun bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Terus fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi lihat, Rasulullah SAW sebelum membaca suratan, beliau baca apa din? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah kita baca surat apapun di dalam Al-Quran kecuali surat apa wau? At-Taubah. Membaca surat apapun di dalam Al-Quran disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, disunnahkan membaca basmalah sebelum membaca suratan Al-Quran. Itu ketika sholat atau ketika di luar sholat? Ketika sholat, kenapa di luar sholat? Dua-duanya. Ketika sholat kita baca suratan Al-Quran, juga disunnahkan membaca basmalah. Di luar sholat, sebelum kita membaca suratan Al-Quran, juga disunnahkan membaca basmalah. Ya. Makanya kita bahas tema ini, disyariatkan membaca basmalah. Dan suratan yang pertama kali kita baca di dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Dan ini adalah rukun. Rukun apa? Rukun sholat. Sehingga harus dibaca atau tidak? Harus. Ya. Nah, berhubung Al-Fatihah ini adalah surat Al-Quran, dan kita tadi sudah tahu bahwa disunnahkan membaca basmalah sebelum baca surat Al-Quran, berarti sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita diperintahkan untuk membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mayoritas ulama berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kenapa Bu? Basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Coba jenengan buka mushaf Al-Quran. Ketika jenengan buka mushaf Al-Quran, di sebagian mushaf Al-Quran jenengan akan temukan bahwa sebelum Alhamdulillahi Rabbil Alamin ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian jenengan lihat, setelah kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan tertulis nomor ayat. Ayat berapa? Ayat 1. Ayat 2-nya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, saya ulangi. Habis ini jenengan buka mushaf Al-Quran. Lihat surat pertama. Apa surat yang pertama dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Terus jenengan buka, di awal surat Al-Fatihah tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah Bismillahirrahmanirrahim, lihat di akhir Bismillahirrahmanirrahim ada angka. Angkanya tertulis angka berapa? 1. Berarti Bismillah itu ayat pertama. Sedangkan Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Berarti harus dibaca enggak basmalah? Harus atau tidak? Harus. Ya. Oke. Ini pendapat sebagian ulama. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat enggak. Ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak apa-apa, perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang penting jangan lupa baca apa? Bismillah sebelum membaca Al-Fatihah. Dibacanya keras atau lirih Ustaz? Fleksibel. Ya, bagi imam ya. Bagi imam mau dibaca keras ada dalilnya, mau dibaca lirih juga ada dalil. Jadi Nabi SAW pernah membaca basmalah secara keras dan juga pernah membaca basmalah secara apa? Lirih. Itu dalam istilah fikihnya jahar sama sir. Kalau jahar itu membacanya keras, kalau sir itu membacanya pelan atau lirih. Dua-duanya ada dalilnya dan dalilnya sama-sama sahih. Saya pernah membahas itu di dalam kajian Sholat Lahir Batin. Ya, kenapa judulnya? Sholat Lahir Batin bagian basmalah. Jenengan kalau pengen tahu nanti jenengan rujuk lagi ke kajian tersebut, ada rekaman videonya. Sehingga kalau jenengan sholat di belakang imam, terus imamnya setelah Allahu Akbar terus baca iftitah pelan atau keras? Pelan. Setelah baca iftitah pelan beberapa 1 menit 2 menit, kok ujuk-ujuk imamnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan jenengan suudzon pripun suudzone? Imame ramaca bismillah, jere sapa? Imamnya baca bismillah tapi bacanya pelan. Ada dalilnya enggak? Ada. Dalilnya sahih. Oke. Di lain kesempatan jenengan akan menemukan setelah imamnya baca iftitah pelan, terus beliau membaca Al-Fatihah dan beliau membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti basmalahnya dikeraskan atau tidak? Dikeraskan. Ada dalilnya juga. Jadi masalah-masalah yang seperti ini tidak seharusnya membuat kegaduhan. Biasanya yang gaduh gue sing jarang sholat, sing jarang ngaji. Biasanya yang ramai, yang ribut itu orang yang jarang ngaji. Jadi taunya wis pokoknya kudu kayak kiye, pokoknya harus seperti ini. Nggak, ya. Masing-masing punya dalil. Oke. Sekarang kita berusaha untuk memahami makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa? Bismillah. Itu kalau diterjemahkan biasanya apa? Dengan menyebut nama Allah. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas yang positif, kita ini disunnahkan untuk membaca basmalah. Kenapa? Supaya kita mendapatkan berkah dari sinten? Dari Allah. Jadi kita menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah. Kenapa kita sebut nama Allah?
supaya kita dapat berkahnya. Berkahnya sinten, Bu? Berkahnya Allah. Dan supaya kita mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Allah. Pertolongan untuk apa, Ustaz? Ya untuk menjalankan aktivitas tersebut. Jenengan mau berangkat keluar rumah, baca napa, Bu? Bismillah. Bismillah napa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau makan, baca napa? Bismillah. Mau masuk masjid juga sama. Bismillah. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Baca bismillah. Jadi ketika kita akan melakukan aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas kebaikan yang bermanfaat, kita baca bismillah. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Allah bisa melakukan aktivitas tersebut. Contoh misalnya, jenengan keluar rumah, baca apa mau? Bismillah. Kalau kita baca bismillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, maka kita akan dibantu sama Allah di dalam aktivitas tersebut. Keluar rumah kan macam-macam ya. Ada yang keluar rumah untuk belanja, sehingga jenengan akan dibantu oleh Allah menemukan apa yang jenengan cari. Jenengan biasanya belanja nyari sesuatu, mesti ketemu atau tidak? Mesti ketemu? Enggak mesti, belum tentu ketemu. Jenengan keluar belanja pengen nyari bawang merah, ketemu nih bawang putih, padahal yang dicari apa? Bawang merah. Jadi kita minta bantuan sama Allah supaya apa yang kita cari ketemu. Oke, Ustaz, ketemu, dan ketemu pun belum tentu cocok. Cocok apanya? Cocok apanya? Cocok barangnya apa cocok harganya? Dua-duanya. Jenengan keluar rumah pengen belanja apa? Bawang merah. Ketemu bawang merahnya, tapi gak cocok barangnya. Pripun, Bu? Cilik-cilik atau gede-gede tapi larang, mahal. Jadi kita itu kapanpun membutuhkan pertolongan sinten, Bu? Pertolongan Allah. Nah, yang sedang kita bahas hari ini bukan belanja. Yang kita bahas hari ini adalah membaca Al-Quran. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita itu disunnahkan baca bismillah. Supaya apa? Supaya kita dibantu sama Allah. Membaca Al-Quran itu perlu bantuan Allah atau tidak? Perlu. Bantuan untuk apa, Ustaz? Supaya kita bacane benar, supaya bacanya baik. Karena tidak semua orang baca Al-Quran membacanya baik dan benar. Ada nggak orang baca Al-Quran bacanya keliru-keliru? Ada atau tidak? Banyak. Ya. Kudune an'amta, bacanya apa? An'amta. Benar atau tidak benar? Tidak benar. Ya. Makanya kita minta tolong sama Allah, baca basmalah dulu. Oke. Ditolong supaya apa lagi, Ustadz? Selain bisa membaca dengan baik dan benar, kita minta kepada Allah supaya ditolong bisa fokus di dalam membaca Al-Quran. Bisa apa? Fokus. Fokus apa, Ustadz? Fokus memahami isi ayat yang kita baca. Karena belum tentu orang yang bacanya lancar
dia paham apa yang dibaca. Ada nggak orang bacanya lancar tapi tidak paham apa yang dibaca? Ada, banyak. Contohnya dewek. Contohnya kita. Ya, Masya Allah, sudah tahsin, sudah belajar makharijul huruf, sudah baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi belum tentu orang yang bacanya baik dan benar secara tajwid, secara makhraj, belum tentu dia ngerti makna yang dibaca. Maka kita mengawali bacaan Quran kita dengan basmalah supaya kita ditolong sama Allah bisa memahami apa yang kita baca. Oke. Berhenti sampai di situ enggak. Kita masih terus butuh bantuan Allah. Kita masih terus butuh pertolongan dari Allah. Supaya apa, Ustaz? Setelah kita memahami apa yang kita baca, kita butuh bantuan dari Allah supaya kita tergerak untuk mengamalkan apa yang kita baca. Untuk apa, Bu? Mengamalkan apa yang kita baca. Kenapa? Karena belum tentu orang yang bacaannya baik kemudian memahami apa yang dibaca, belum tentu dia mengamalkan isi apa yang dia baca. Betul? Betul? Contohnya awake dewek. Contohnya kita. Ya. Banyak di antara kita yang alhamdulillah setiap hari baca Quran. Bagus nama mboten? Bagus nama mboten? Bagus. Tapi tidak sedikit di antara kita yang sudah rajin membaca Al-Quran, perilakunya tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan Al-Quran. Mau contoh? Mau contoh nggak, Bu? Mau? Sesok ngerasani ora? Nah gue masih sering menggunjing orang lain, masih sering menghibah orang lain. Padahal ayat yang dia baca wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayat Al-Quran dengan tegas mengatakan jangan saling menggunjing, aja ngerasani. Itu ayat Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran, akan tetapi perilaku kita nggak cocok dengan isi Al-Quran. Itu nyata, itu real. Ya. Berarti besok baca Al-Quran apa mboten, Bu? Tetap baca Quran apa mboten? Tetap. Jadi jangan kemudian setelah kita mendengarkan nasihat ini terus ada yang mengatakan, "Lah ngapa maca Quran?" Masih tetap merasani. Wis ngasuk rasa maca Quran baik. Betul atau salah? Salah. Jangan kemudian setelah ini ada yang mengatakan, "Ngapain baca Quran? Long baca Quran aja masih suka menggunjing orang lain, berarti besok gak usah baca Quran." Salah lagi. Terus yang benar bagaimana, Bu? Yang benar baca Al-Qur'annya diteruskan, ngerasanine ditinggalkan, itu yang benar. Ya. Jadi kenapa kita baca basmalah sebelum baca Al-Qur'an? Supaya kita ditolong sama Allah. Untuk apa? Untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Ditolong oleh Allah agar kita bisa memahami isi Al-Quran, dan supaya ditolong sama Allah agar kita tergerak untuk napa wau mengamalkan isi Al-Quran. Dah, Bismillah, terus napa? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada 3
Asmaul Husna. Ada berapa, Bu? 3 Asmaul Husna. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Mari kita pelajari secara ringkas makna dari 3 nama ini. Apa yang pertama, Bu? Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan ulama yang lainnya, nama Allah artinya adalah zat yang berhak untuk disembah. Apa artinya, Bu? Zat yang berhak untuk disembah. Siapa yang berhak disembah? Allah. Berarti kalau kita mau beribadah itu hanya boleh ditujukan kepada sinten? Allah. Berarti nek mau sholat, sholatnya harus lillah. Lillah niku artinya apa, Bu? Untuk Allah. Oke. Kalau kita mau puasa, berarti puasanya harus lillah. Untuk sinten? Allah. Kalau kita pengen mengeluarkan zakat, kita pengen sedekah, maka semuanya harus lillah, untuk Allah. Salat, puasa, zakat, sedekah, doa. Doa ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Berarti doanya harus lillah. Doa lillah niku pripun, Ustaz? Doa lillah itu maksudnya apa, Ustaz? Ya berdoanya kepada sinten? Kepada Allah. Makanya kalau kita doa diawali dengan nopo? Allahumma. Saya tanya, Bu, Allahumma artinya apa? Ya Allah. Atau kita membaca Rabbana. Rabbana artinya apa? Wahai Tuhan kami. Contoh, doa yang awalnya Allahumma, setiap pagi kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus warisqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baca enggak tadi pagi? Maca kapan? Nembe. Doa ini diawali dengan apa, Bu? Allahumma. Apa tadi artinya? Ya Allah. Ada doa yang lain diawali dengan Rabbana. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu harus ditujukan kepada Allah. Berarti kalau doa kepada selain Allah boleh atau tidak? Tidak. Benar apa salah? Salah. Kalau doa minta kepada orang di kuburan boleh atau tidak? Tidak boleh. Gak boleh. Ya. Sesoleh apapun orang yang dikubur tersebut, setinggi apapun kewaliannya, tidak boleh. Lawong di dalam surat Al-Fatihah kita itu diajari iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pertanyaannya, kepadamu niku kepada sinten? Allah. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak mampu untuk diberikan kecuali hanya Allah. Oke, ini nama yang pertama, Allah. Nama yang kedua, apa yang ada dalam basmalah? Ar-Rahman. Apa arti dari Ar-Rahman? Arti dari Ar-Rahman adalah zat
yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluk. Apa Bu? Zat yang kasih sayangnya dirasakan atau meliputi seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Berarti orang Islam atau orang bukan Islam? Dua-duanya. Dua-duanya. Orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Dua-duanya. Orang yang sholat atau yang tidak sholat? Dua-duanya. Manusia atau binatang? Dua-duanya. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah yang ada di dalam namanya Ar-Rahman. Makanya Bu, Ar-Rahman itu biasa diterjemahkan apa? Jeneng sepi. Yang maha pengasih. Maha apa? Pengasih. Berarti Allah itu ngasih. Allah itu memberi. Memberi kepada siapa? Kepada semua makhluk. Saya tanya, orang kafir dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Hewan dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Dikasih apa? Hah? Dikasih makanan. Dikasih apa lagi? Minuman. Dikasih apa lagi? Kesehatan. Dikasih apa lagi? Kehidupan. Jadi semua makhluk itu mendapatkan pemberian dari Allah. Pemberian itu berupa hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, contohnya tadi kesehatan, makanan, minuman. Oke. Sekarang kita pindah nama yang terakhir. Napa? Ar-Rahim. Apa arti dari Ar-Rahim? Zat yang kasih sayangnya dirasakan hanya oleh kaum mukminin. Apa Ar-Rahim Bu? Zat yang kasih sayangnya hanya dirasakan oleh kaum mukminin. Makanya Ar-Rahim kalau dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan yang maha penyayang. Berarti yang disayang sama Allah sinten Bu? Hanya orang-orang yang beriman saja. Berarti orang kafir disayang atau tidak? Tidak. Orang kafir itu dikasih, tapi mboten disayang. Jenengan pengen dikasih nopo disayang? Dua-duanya. Makanya jadilah orang yang beriman. Disayang apa Ustaz? Buktinya Allah sayang sama kita apa Ustaz? Di dunia buktinya kita dikasih hidayah. Dikasih apa Bu? Hidayah. Hidayah beragama Islam. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Terus hidayah apa lagi Ustaz? Hidayah tergerak untuk menghadiri pengajian. Itu nikmat atau tidak? Nikmat. Ada nggak orang Islam tapi beboh ngaji? Wah, orang kudu bepetok, bubarakan pengajian. Nggak cuma sekedar nggak suka ngaji, bahkan dia suka membubarkan apa? Pengaji. Apa orang seperti ini dapat hidayah? Subhanallah. Kebaikan malah dibubarkan, maksiat malah disukseskan. Na'udzubillahi min dzalik. Hidayah di dunia itu contoh rahmat dan kasih sayang Allah buat kaum mukminin. Di akhirat ada nggak Ustaz? Oh, di akhirat lebih besar lagi. Di akhirat rahmat Allah akan diberikan kepada kaum mukminin. Salah satunya adalah akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita termasuk ahli surga. Ya. Di hari kiamat itu rahmat Allah
nikmat Allah yang berupa surga ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui sama Allah cuma apa? Islam. Alhamdulillah kita ini beragama apa? Islam. Kalaupun kita sama Allah di dunia ini gak dikasih banyak harta dunia, misal nih kita sudah beragama Islam tapi rezekinya sih seret ya, maka jangan berkecil hati, karena insya Allah seandainya kita konsisten di atas Islam ini, kita akan mendapatkan kenikmatan di akhirat yang jauh lebih istimewa daripada kekayaan. Kok iya? Kok bisa Ustaz? Iya. Kenapa? Karena kekayaan itu akan habis. Adapun surga tidak ada habisnya. Semoga Allah jadikan kita ahli surga. Ini adalah pembahasan tentang tema kita hari ini, disyariatkannya membaca basmalah. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan yang sudah masuk, ada permohonan dari salah seorang jamaah kita yang sedang sakit agar dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Ibu Darsilah dari Babakan yang sedang operasi. Semoga Allah karuniakan kesembuhan total kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's اشفي بدرسله أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dibacakan. Baik, terima kasih Ustaz kemudian atas materi yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Afwan Ustaz, bagaimana solusinya ketika kita menjadi imam biasa membaca basmalah dengan sir, akan tetapi terkadang lupa membaca basmalah Ustaz? Apa solusinya kalau jadi imam biasa membaca basmalah secara sir kemudian lupa membaca basmalah? Tergantung Anda itu meyakini basmalah bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, berarti harus dibaca. Harus dibaca. Adapun kalau jenengan termasuk orang yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat pertama Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin, maka ketika tidak dibaca tidak berdosa insyaallah. Ya, karena itu bukan bagian dari Al-Fatihah menurut keyakinan Anda. Ya. Bagaimana supaya enggak lupa-lupa? Ya diingat-ingat. Ya diingat-ingat. Ya. Jadi jangan sampai kita melupakan membaca basmalah ya di dalam di dalam salat kita saat kita jadi imam ataupun lagi salat sendirian. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah perbedaan dalam membaca bismillah dan bismillahirrahmanirrahim? Apa perbedaan antara membaca bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim lebih panjang. Lebih apa? Lebih panjang daripada membaca apa? Bismillah. Oke. Kapan kita baca bismillah? Tok.
Kapan kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Tergantung bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan. Saya kasih contoh. Keluar rumah. Keluar apa? Rumah. Rasulullah bacanya apa? Bismillah. Bukan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, beliau membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi Nabi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim terus apa? Tawakkaltu 'ala Allah. Enggak. Berarti kita bacanya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini contoh. Membaca sebelum Al-Quran, membaca surat sebelum Al-Quran. Basmalahnya Rasul kayak apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita baca suratan Al-Quran, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Tidak cuma apa? Bismillah tok. Tidak sekedar Bismillah tok. Jadi jawabannya dikembalikan kepada riwayat-riwayat dari hadis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW coba lihat kalau mau melakukan aktivitas A, baca basmalahnya kayak apa? Apakah pakai yang pendek atau pakai yang panjang? Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Tadi ada penjelasan mengenai syariat membaca basmalah ketika membaca Al-Quran. Saya ingin bertanya, jika membaca zikir pagi petang, saat membaca Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas, ada basmalahnya. Kemudian dilanjutkan ayat kursi, mengapa ada ta'awud tapi tidak ada basmalahnya Ustaz? Di dalam zikir pagi petang kan ada ayat kursi, terus ada apa lagi? Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Kenapa di dalam buku zikir pagi petang itu sebelum Al-Ikhlas ada basmalahnya, sebelum Al-Falaq ada basmalahnya, sebelum An-Nas ada basmalahnya? Sedangkan sebelum ayat kursi ada basmalahnya? Enggak. Adanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena ayat kursi bukan ayat pertama. Ayat kursi bukan ayat pertama. Ayat pinten? 256. Iya, dari surat Al-Baqarah. Sehingga kata para ulama kita tidak disunahkan untuk mengawali ayat kursi dengan apa? Basmalah. Kalau mengawalinya dengan ta'awud, iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau engkau akan membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah. Ya, kalau ta'awud itu disunnahkan untuk kita baca sebelum membaca Al-Quran, apakah itu di awal surat ataupun di akhir surat. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran di awal surat juga disunahkan untuk membaca ta'awud. Kalau kita membaca Al-Quran di pertengahan surat juga disunahkan membaca apa? Ta'awud. Kalau basmalah berbeda. Kata para ulama kita itu disunahkan untuk dibaca di awal surat. Ya. Kalau kita mau baca surat Al-Baqarah dari awal, berarti ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fiha. Kalau kita mau baca dari awal, maka setelah membaca ta'awud bacalah bismillah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika dalam keseharian untuk ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tetapi lupa tidak membaca basmalah, apakah mendapat pahala dan keberkahan? Apakah mendapatkan pahala ibu-ibu yang masak gak baca bismillah? Ya insya Allah dapat Bu, kalau ikhlas. Kalau apa? Ikhlas. Nah kalau ngeresula pripun Bu? Ya. Dapat capeknya Bu. Insya Allah dapat pahala kalau ikhlas. Tapi kalau baca bismillah, yuk pahalanya
pahalanya tambah banyak. Ya, pahala baca basmalah, kemudian pahala masak dengan keikhlasan. Ya. Dan itu perlu dibiasakan. Perlu diapain? Dibiasakan. Ya. Mau nyuci piring, baca apa? Bismillah. Ya. Mau nyapu, baca Bismillah. Mau masuk kamar mandi, baca Bismillah. Ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Mau pakai baju juga baca Bismillah. Mau melepaskan baju juga baca Bismillah. Ini kalau nggak dibiasakan, ya akan lupa terus. Orang itu sering lupa karena jarang dibiasakan. Maka latihan, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan antara anggota keluarga. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Contoh misalnya istri masak, suami nanya, "Bu, bismillah urung? Udah baca bismillah belum, Bu?" Ya jenengan kalau diingatkan jangan apa, Bu? Jangan emosi. Orang percaya kalau nyong apa? Gak percaya sama saya apa? Jangan, wong diingatkan baik-baik kok. Ya. Tinggal jawab sampun atau dereng, selesai. Sampun, alhamdulillah. Oh ya, syukur. Dereng. Ya, tinggal baca apa? Bismillah. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Satu lagi silahkan. Ya, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Apakah sholat sunnah taubat itu harus dilakukan setiap malam Ustaz? Jazakumullah khair. Sholat taubat. Apakah sholat taubat harus dilaksanakan setiap malam? Setahu kami, hadis yang menganjurkan sholat taubat itu setelah melakukan perbuatan dosa. Setelah melakukan apa? Perbuatan dosa. Itu hadis yang saya baca. Ya. Adapun merutinkan setiap malam saya belum tahu. Ya, saya belum tahu landasannya. Walaupun setiap hari kita selalu melakukan apa? Dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah jaga kita semua. Tapi secara khusus menganjurkan setiap malam salat taubat saya belum tahu dalilnya. Ya, saya belum tahu dalilnya. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kalau nggak ada halangan, pengajian kami yang rutin akan dilanjutkan kembali, akan dimulai lagi. Jadi ini perdana, Senin pagi, nanti malam pengajian Asmaul Husna, besok pengajian adab dan akhlak di Masjid Jensut, besoknya lagi pengajian apa? Tafsir. Ya, sebelum pengajian tafsir, pengajian Rebo pagi, ya kuliah subuh di Masjid Agung Darussalam. Baru malamnya, Rebo malam Kamis pengajian tafsir. Ya, jadi pengajian rutin kami insya Allah mulai hari ini akan dimulai. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kajian Islam